Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pelatih Yordania U23 akui kesulitan kembangkan permainan. PSSI siap perpanjang kontrak Sintayong. Fakta laga Garuda Muda kontra Yordania U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akui Indonesia meningkat pesat, pelatih Yordania U23 kesulitan kembangkan permainan. Menghadapi skuad asuhan Sintayong di laga pamungkas grup A membuat pelatih timnas Yordania U23 Abdullah Abu Zema telah memprediksi pertandingan berjalan sangat sulit. Sebagaimana diketahui, kedua tim datang di laga kali ini dengan misi merebutkan tiket lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Dua hasil buruk di laga sebelumnya membuat timnas Yordania U23 berada dalam posisi sulit. Kemenangan wajib diraih skuad asuhan Abdullah Abu Zema, sementara Garuda Muda sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, Timnas Indonesia U23 mendapatkan sanjungan dari pelatih Timnas Yordania U23 Abdullah Abu Zema. Garuda Muda disebut sebagai tim bagus sejak sebelum Piala Asia U23 bergulir. Meski berstatus debutan, skuad asuhan Sintayong telah menunjukkan permainan yang sejatinya layak lolos ke babak selanjutnya. Laga yang sulit melawan Indonesia. Indonesia adalah tim yang terorganisasi dan berkembang dengan baik. Sebelum turnamen saya mengatakan bahwa mereka adalah tim yang bagus dan mereka mengalahkan Australia. Saya nilai hasil itu benar-benar layak didapatkan Indonesia, ujar Abu Zema seperti dikutip dari situs resmi AFC. Menariknya, Abu Zema bukan tanpa strategi dan taktik, di mana di satu sisi ia memastikan akan mengurangi setiap kekurangan yang dimiliki oleh timnya. Sementara itu, Sintayong sendiri telah menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang membawa timnas Indonesia berkembang dengan rataan pemain muda. Untuk itu, perjuangan di Piala Asia U23 kali ini membuktikan bahwa timnas Indonesia memiliki bibit-bibit muda bertalenta yang bakal menjadi andalan di masa depan. Fakta laga Garuda Muda kontra Yordania U23. Pertama, pertemuan perdana. Laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024 menjadi pertemuan pertama Timnas Indonesia Yordania U23 dengan Timnas Indonesia U23. Di level senior, Indonesia memang memiliki rekor buruk atas tim Timur Tengah tersebut. Namun sejak berlangsungnya Piala Asia U23 maupun babak kualifikasi serta laga uji coba, keduanya sama sekali tidak pernah bentrok. Maka tidak heran jika laga yang baru saja berlangsung begitu sengit. Kendati demikian, terlepas dari hasil laga, perjuangan Garuda Muda pun telah layak mendapatkan apresiasi lebih, terlepas dari kontroversi yang terjadi di Piala Asia U23 Qatar kali ini. Kedua, dukungan supporter tak pernah surut. Meskipun bermain di Qatar, Garuda Muda selalu mendapatkan dukungan dari supporter yang datang langsung ke stadion. Hal tersebut tentu menjadi tambahan motivasi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Terbukti sejak laga perdana penyisian grup, sekitar 3.000 pendukung Garuda Muda selalu meramaikan pertandingan. Bahkan yel-yel tak berhenti selama pertandingan berlangsung. Hal tersebut membuktikan bahwa militansi supporter tanah air tak pernah diragukan dimanapun skuad asuhan Sintayong bertanding. Ketiga, magis Abdullah bin Khalifa. Sintayong selalu menang bersama timnas Indonesia saat bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa. Di Piala Asia 2023, pelatih berusia 53 tahun ini membawa timnas Indonesia menang 1-0
yakni atas Vietnam. Sementara melawan Australia di Piala Asia U23 2024, Sintayong juga mengantarkan timnas U23 menang 1-0 atas Australia. Kendati demikian, hasil laga kontra Yordania U23 membuktikan bahwa Stadion Abdullah bin Khalifa telah menjadi memori indah tersendiri bagi perjuangan skuad asuhan Sintayong. Perjuangan telah dilakukan, PSSI bersiap perpanjang kontrak Sintayong. Supporter timnas Indonesia akhirnya bisa bernafas lega karena PSSI menyiapkan kontrak baru untuk Sintayong hingga 2027. Sebagaimana diketahui, kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024 ini setelah sempat diperpanjang pada Desember 2023 lalu. PSSI dan Sintayong telah bersepakat akan memperpanjang kontrak jika mampu memenuhi dua syarat. Pertama, membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, di mana syarat tersebut sudah mampu dipenuhi oleh Sintayong. Sementara target kedua adalah pelatih asal Korea Selatan itu juga harus membawa timnas Indonesia U23 untuk lolos dari fase grup Piala Asia U23. Kendati demikian, komitmen Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah merasakan perjuangan Garuda Muda selama berlangsungnya turnamen. Erick Thohir sendiri bahkan sempat tidak terima ketika Rizky Ridho dan kawan-kawan dirugikan wasit pada laga perdana kontra tuan rumah Qatar. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga meneteskan air mata ketika Garuda Muda akhirnya bangkit dan membungkam Australia di laga kedua. Di laga pamungkas kontra Yordania sendiri, perjuangan Sintayong memimpin anak asuhnya di Piala Asia U23 telah pecah. Menariknya, sikap berbeda tetap ditunjukkan pengamal sepak bola tanah air Tommy Welly. Pengamat yang akrab disebut Toel tersebut mengatakan bahwa penilaian Sintayong tentang kualitas pemain lokal atau local pride yang lemah salah semua. Buktinya dengan dominasi pemain lokal, toh Indonesia mampu mengalahkan Australia yang notabene lebih kuat. Bahkan Toel menegaskan bahwa jika Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak harus diberi target emas Olimpiade. Dari ucapan tersebut jelas, Bung Toel tetap tidak mau mengakui peran Sintayong dalam laga bersejarah ini. Dia hanya menunjukkan bahwa para pemain lokal tersebut tidak seperti apa yang Sintayong katakan selama ini. Padahal Sintayong sendiri menegaskan bahwa kiprah timnas Indonesia U23 kali ini terlepas dari kolaborasi pemain Liga 1 dan pemain abroad yang sama-sama berjuang demi lambang Garuda di dada.